video kali ini kami akan mempraktekkan pengatur kecepatan motor encoder menggunakan PWM. Kami dari kelompok 4 kelas 2B D3TE Politeknik Negeri Malang. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk praktek hari ini. Yang pertama ada ESP32 dan project board. Yang kedua ada driver motor. Terus yang ketiga ada motor encoder. Yang keempat ada kabel jumper female dan male. Selanjutnya langkah pertama, siapkan driver motor dan motor encoder. Langkah selanjutnya yaitu memasang kabel yang ada pada motor encoder ke driver motor. Sebelum memasang kita harus tahu datasheet terlebih dahulu. Selanjutnya kabel putih kita sambungkan ke dalam output 2 pada driver motor. Setelah kabel putih terpasang, lalu kencangkan menggunakan obeng. Setelah kabel putih tersambung, kemudian kabel merah dimasukkan ke dalam output 1. Setelah dimasukkan, lalu dikencangkan menggunakan obeng. Setelah kabel putih dan merah sudah tersambung ke dalam driver motor, lalu siapkan ESP32 dan kabel jumper male to female. Setelah ESP32 telah disiapkan, kemudian kabel biru pada motor encoder disambungkan ke dalam 3,3 volt pada ESP32. Setelah kabel biru telah terpasang pada ESP32, kemudian kabel hitam disambungkan ke dalam ground ESP32. Setelah itu, kabel kuning pada motor encoder disambungkan ke ESP32 pin 34. Selanjutnya, siapkan 3 buah kabel jumper berwarna merah, kuning, dan hijau. Setelah itu, kabel yang berwarna merah disambungkan ke ESP32 pin 12. Setelah itu, kabel yang berwarna kuning disambungkan ke ESP32 pin 26. Habis itu, yang berwarna hijau disambungkan ke pin 25. Setelah kabel jumper disambungkan ke ESP32, selanjutnya sambungkan kabel jumper tersebut ke drive motor. Yang berwarna merah ke pin ENA dan yang kuning ke in 1 dan yang hijau ke in 2. Setelah itu, sambungkan kabel merah power supply 12 volt ke driver motor pin 12 volt. Setelah itu, yang kuning disambungkan ke ground driver motor. Baik, selanjutnya kita hidupkan power supply dan setting volt pada power supply ke 12 volt. Baik, ini selanjutnya program dari ESP32 untuk mengontrol kecepatan pada motor encoder. Sebelum kita membahas program lebih lanjut, kita akan mengoneksikan ESP32 menggunakan kabel Type-C dan kita sambungkan kepada USB pada laptop. Selanjutnya kita menuju ke program.
Di sini kita membutuhkan yang namanya interface agar program ini yang dari ESP bisa terhubung ke motor encoder. Yang pertama, pin 12 pada ESP kita sambungkan ke EMA, dan pin 26 kita sambungkan ke IN1, dan pin 25 kita sambungkan ke IN2, dan pin 34 kita sambungkan ke fasa pada motor encoder. Kita mengatur pin encoder pin A, kita atur sebagai input agar si input dari pin A tersebut bisa membaca kecepatan motor. Setelah semua program sudah selesai, selanjutnya kita akan uploading, dan kita tunggu sampai uploading sampai 100%. Setelah berhasil uploading, kita akan menuju ke serial monitor. Kita pencet serial monitor dan kita bisa mengetahui kecepatan PWM mulai dari 0 sampai 255. Nah, ketika PWM menyentuh angka 131, di situ sensor pada motor encoder akan menuliskan RPM berapa yang dia baca dan bisa tampil pada serial monitor. Di sini PWM mulai bekerja dan motor hidup di angka PWM menyentuh 130. Motor mulai berputar secara perlahan hingga nantinya akan berputar cepat di PWM 255. Saat di PWM 255, motor akan terus berputar secara kencang dan konsisten.
Setelah saya ambil data dari serial monitor, saya taruh di Excel agar lebih cepat copy pastenya. Setelah itu kita buka MATLAB. Di workspace kita bikin baru, Ctrl N. Kita beri nama misalnya motor. Setelah itu kita klik kiri 2 kali, akan keluar tabel. Nah, dari Excel itu kita kopas semua. Setelah itu di command window kita ketik identifikasi. Kita buat time domain data. Inputnya kita ambil dari deretan PWM, yaitu deretan yang pertama. Maka saya akan ketik motor buka kurung titik 2,1. Sedangkan yang output kita ambil dari deretan kedua, dari RPM. Impor. Setelah itu kita centang timeplot. Kita akan melihat gambar sinyalnya. Yang di atas itu RPM, yang di bawah PWM. Setelah itu kita estimate. Kita ambil fungsi alih, mode fungsi alih. Maka akan keluar halaman seperti ini. Yang false kita biarkan 2, yang zeros kita ganti jadi 0. Maka akan keluar TF1. Kita centang model output dan akan keluar sinyal seperti ini. Nah, kurang lebih kecocokannya 83%, lebih dari cukup. Dan kita klik 2 TF1 akan keluar fungsi alihnya.